Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayden, NIM 23123013. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang inovasi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah yang berfokus pada perkembangan kognitif, efektif, psikomotorik, gamifikasi, dan penilaian autentik. Nah, yang pertama itu tentang integrasi teori Piaget dan Vygotsky dalam PJBL. Peserta didik MI berada pada tahap operasional konkret. Menurut Piaget, artinya mereka memahami konsep melalui objek nyata, pengalaman langsung, serta aktivitas praktik. Sementara itu, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial, scaffolding, dan zona perkembangan proksimal. Dalam pembelajaran tematik berbasis project-based learning, guru dapat mengintegrasikan keduanya dengan cara menyediakan aktivitas eksplorasi nyata, mendampingi siswa melalui scaffolding, dan mengarahkan mereka bekerja secara kolaboratif dalam kelompok. Sebagai contoh pada proyek buku mini akhlak Nabi, siswa mencari contoh akhlak dari kehidupan sehari-hari, berdiskusi dalam kelompok, kemudian menyusun buku mini. Di sini konsep nyata memenuhi teori Piaget, sementara bimbingan dan diskusi kelompok memenuhi pemikiran Vygotsky. Dan yang kedua, penanaman nilai keagamaan di era digital. Di era digital, anak-anak banyak terpapar media modern dan budaya global. Namun, guru MI tetap dapat menyisipkan nilai-nilai moral dan karakter Islami melalui pembiasaan yang relevan, keteladanan, dan integrasi teknologi yang positif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah membiasakan doa of the day, berikan contoh penggunaan gadget yang baik, memberikan tugas kreatif seperti membuat poster digital akhlak Nabi, dan mengajarkan adab digital seperti tidak menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Guru juga dapat membuat kegiatan konkret seperti madrasah anti-hoax, pojok digital Islami, atau hari tanpa gadget yang mendorong anak belajar nilai Islam dalam kehidupan modern. Dan ketiga, pembelajaran terpadu untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran menekankan kegiatan berbasis proyek dan eksplorasi. Tema yang bisa digunakan adalah kebersihan sebagai sebagian dari iman. Guru memulai dengan mengenalkan ayat atau hadis tentang kebersihan. Ini mengembangkan aspek kognitif. Kemudian guru mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya kebersihan untuk membangun aspek efektif. Setelah itu, siswa melakukan praktik langsung membersihkan kelas, membuat tempat sampah mini dari barang bekas, atau menata ruang kelas sebagai bagian pengembangan psikomotorik. Ketiga, domain. Pengembangan ini saling terkait. Siswa memahami konsepnya, merasakan nilai pentingnya, lalu mempraktikannya secara nyata. Dan yang keempat, gamifikasi dalam pembelajaran Islami. Anak MI memiliki rentang perhatian pendek dan menyukai permainan. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan gamifikasi untuk membuat pembelajaran menarik tanpa meninggalkan nilai Islam. Contoh gamifikasinya adalah permainan petualangan akhlak Nabi. Siswa diberi kartu mini mulai dari akhlak ibadah hingga tugas sosial. Setiap misi yang berhasil mereka lakukan akan mendapatkan poin kebaikan atau hasanah points. Kelompok yang paling akhir disebut kelompok teladan minggu ini, tanpa membuat kompetisi negatif. Gamifikasi ini membuat kelas lebih hidup dan tetap bernilai edukatif dan Islami. Dan yang kelima, penilaian autentik di MI. Penilaian autentik menilai proses, sikap, dan keterampilan secara nyata. Langkah penerapannya meliputi menentukan kompetensi, membuat tugas autentik, menyusun rubrik, melakukan observasi proses, dan memberikan umpan balik. Tantangannya adalah keterbatasan waktu, jumlah siswa yang banyak, dan administrasi yang menumpuk. Solusinya adalah menggunakan rubrik sederhana, penilaian
kelompok kolaborasi sederhana antar guru, serta menggunakan media digital seperti Google Form atau portofolio digital. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis di AMI. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif dan bermakna bagi peserta didik. Allahumma fiqil aqwam motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.